Halo sahabat logistik dimanapun berada. Kali ini saya ingin sharing dan sedikit membahas tentang salah satu isu yang sangat fenomenal yang terjadi di lingkungan kita pada bulan-bulan ini, awal bulan ini tepatnya ya, yaitu tentang kasus korupsi di Direktorat Bea dan Cukai yang cukup menyita perhatian banyak pihak. Saya coba melihatnya dari perspektif logistik ya, di mana kita meyakini bahwa logistik termasuk salah satu kegiatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian negara. Sahabat logistik, kita ingin memulainya dengan apa sih masalahnya? Apa yang terjadi sebetulnya? Kalau kita amati di dalam konteks kasus yang baru saja diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kita, ini ada oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang paling menonjol adalah bagaimana mereka memanipulasi, mengatur, dan diantaranya adalah bagaimana proses pemasukan ataupun pengiriman barang yang masuk ke Indonesia melalui fasilitas regulasi yang ada. Para sahabat yang berbahagia, kita semua tahu bahwa tidak ada logistik itu tanpa ada satu daya dukung dari regulasi. Logistik akan memiliki satu kepastian sepanjang regulasinya ada dan regulasi itu dijalankan dengan baik. Nah, kalau dari case yang ini kita melihat bahwa problemnya adalah ketika salah satu regulasi itu tidak dijalankan atau digunakan secara berbeda, tidak sesuai dengan ketentuan regulasi itu. Apa itu? Dalam kasus ini adalah bagaimana upaya menggiring barang-barang yang seharusnya masuk melalui jalur merah kemudian digiring menjadi jalur hijau. Tentu sahabat logistik paham dan mengetahui bahwa jalur merah adalah jalur di mana kita harus melakukan seleksi yang ketat, pemeriksaan yang ketat terhadap barang-barang yang masuk melalui negara kita dari luar, dan itu kewenangan itu ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kita dengan parameter-parameter tertentu, dengan dasar-dasar pertimbangan tertentu, baik yuridis maupun juga kaitannya dengan kondisi ekonomi kita sudah punya, atau pemerintah melalui regulasi sudah punya cara-cara untuk menentukan mana barang-barang yang harus masuk jalur merah, mana barang-barang yang harus masuk jalur hijau. Nah, singkatnya adalah jalur merah adalah jalur di mana kita memasakkan barang-barang itu harus masuk melalui jalur itu dengan dasar seleksi, pemeriksaan, dan segala macam baik dokumen maupun fisik barang secara ketat. Sementara jalur hijau adalah jalur di mana kita bisa memasukkan barang itu tanpa melalui pemeriksaan yang ketat atau bahkan tanpa perlu pemeriksaan. Kira-kira begitu. Nah, ketika oknum atau salah satu oknum mengerjakan dan menyelenggarakan aktivitas di mana barang-barang yang seharusnya masuk jalur jalur merah kemudian direkayasa untuk masuk menjadi jalur hijau. Itu kira-kira yang menonjol sebagai sebabnya. Lalu implikasinya apa? Luar biasa implikasinya. Pertama adalah barang-barang yang masuk itu menjadi tidak terkontrol. Baik dari segi kuantitas, kualitas, bahkan barang-barang itu cenderung menjadi barang-barang ilegal. Jadi akan mudah bagi para pelaku gitu ya untuk memasukkan barang-barang itu melalui fasilitas yang dibuka oleh oknum itu.
dari jalur merah ke jalur hijau. Kemudian implikasi keduanya adalah bahwa kita akan memiliki potensi kerugian negara yang sangat besar. Barang-barang yang seharusnya berdasarkan regulasi harus melalui ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk juga pajaknya dan segala macam itu harus masuk, kemudian menjadi tidak perlu membayar itu, jelas implikasinya adalah kepada kerugian negara yang sangat besar. Nah, kemudian bahkan yang lebih parah lagi adalah yang ketiga, bahwa kita berkemungkinan akan menerima barang-barang yang kualitasnya mungkin kualitas KW atau kualitas barang-barang yang tidak bermutu, yang asal masuk, yang kemudian menjadi tidak terkontrol, dan itu sangat merugikan itu industri kita. Kenapa? Ada faktor keempat, yaitu bahwa produk-produk yang mungkin masuk itu memiliki sedikit daya saing dengan produk domestik, maka kita akan berhadapan dengan hal-hal demikian. Karena barang yang masuk dengan harga dan biaya yang murah, otomatis dia akan memiliki daya jual yang lebih rendah, dan daya jual lebih rendah itu kemudian pasti tidak kompetitif dengan barang-barang domestik yang mungkin kita siapkan dengan baik, dengan kualitas yang baik, dan segala macam lah gitu. Jadi Bapak Ibu para sahabat logistik, case yang terjadi di Direktorat Bea dan Cukai ini sebenarnya memiliki impact yang luar biasa, tidak hanya kepada aktivitas logistiknya sendiri, di mana kita menyangkut pengontrolan terhadap barang ekspor impor, tetapi juga berdampak kepada masyarakat luas, berdampak kepada daya saing produk domestik, berdampak kepada kemungkinan kita mendapatkan barang-barang yang ilegal, barang-barang yang kualitasnya mungkin tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, dan otomatis juga berdampak pada potensi kehilangan kesempatan dan memperoleh pendapatan negara yang lebih luas. Kita sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah mencanangkan, saya secara pribadi terlibat dalam upaya-upaya untuk bagaimana kita memajukan logistik nasional kita, bagaimana kita berupaya untuk menekan kos logistik kita agar menjadi kompetitif, baik tidak hanya domestik, juga berkaitan dengan dunia internasional maupun ASEAN misalnya. Tetapi adanya case ini sebenarnya merusak dan bahkan benar-benar mengganggu upaya-upaya kita untuk mencapai kemajuan logistik nasional yang kita cita-citakan. Jadi harapan saya dan mungkin juga harapan kita semua adalah bagaimana kira-kira ini bisa kita atasi secara cepat, kita lakukan perbaikan-perbaikan yang mendasar, dan tentu kita tindak semua pihak yang terlibat dalam proses ini, karena betul-betul merugikan negara dan bangsa kita. Dan mungkin saran saya sendiri, barangkali kita perlu melakukan semacam pemenahan, bukan hanya reformasi birokrasi kita, tapi juga mungkin mental, kemudian spirit, ya, dan juga keinginan untuk menjadikan dunia logistik kita menjadi dunia logistik yang semakin kompetitif. Saya kira itu sekedar catatan para sahabat logistik yang berbahagia, betapa kita juga perlu menyampaikan tanda kutip keprihatinan kita terhadap situasi ini, karena tidak sejalan dengan cita-cita kita bersama untuk memajukan logistik nasional yang lebih baik. Demikian saja barangkali pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat buat kita bersama dan menjadi inspirasi juga bagi kita untuk terus mencari dan mencoba untuk mengatasi berbagai persoalan yang logistik kita yang mungkin cukup banyak, dan kita semua bisa mencapai level daya saing logistik kita yang semakin maju. Sampai bertemu lagi para sahabat logistik di lain kesempatan, dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.